Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bahas mengenai dropship ya. Terutama mengenai bisa nggak sih kalau kita dropship tapi beda kota dengan supplier? Itu bisa apa nggak? Ya, simak terus ya. Nah oke guys, kita mau bahas mengenai dropship beda kota dengan supplier. Ini kenapa saya bahas ini? Karena cukup banyak di komen-komen di channel ini bertanya, bisa nggak sih kak kalau dropship itu suppliernya itu beda kota sama kita? Terus nanti ongkirnya gimana? Ada selisih apa enggak? Terus alamatnya gimana? Saya mesti pakai alamat yang mana? Ya, terus nanti kalau saya pakai dua supplier gimana dan yang lain-lain gitu. Pertanyaannya jadi dari hal ini pertanyaannya nanti akan meluas kemana-mana. Nah, saya mau bahas dulu yang intinya dulu. Ya, bisa nggak sih dropship itu beda kota dengan supplier? Jawabannya bisa, bisa banget ya. Bisa banget dropship beda kota dengan supplier. Jadi contoh, misalkan saya ada di Surabaya, supplier saya di Jakarta, bisa nggak saya dropship begitu? Bisa, bisa-bisa aja. Kalau saya di Kalimantan, supplier saya di Jakarta, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Atau saya di Makassar, supplier saya di Surabaya, bisa apa nggak? Bisa-bisa aja. Ada selisih ongkos kirim nggak? Nggak. Kalau kita settingannya benar, itu nggak akan ada yang namanya selisih ongkos kirim. Ada pertanyaannya, nyetingnya gimana, Kak? Ya, nyetingnya gimana? Saya ambil contoh lebih ekstrim lagi. Misalkan saya tinggal di Papua, misalkan, supplier saya di Jakarta. Itu kan jauh banget, ongkos kirimnya beda jauh banget ya, beda jauh banget. Nah, gimana cara saya settingnya? Oke, gini, andai kan gini, saya posisi di Papua, supplier di Jakarta. Setting alamat toko kita ya di marketplace, mau di Shopee, Tokopedia, Lazada dan yang lain-lain, setting alamat kita itu di alamat supplier ya. Jadi alamat kita yang di Papua ini tidak usah diotak-atik, tidak usah dimasukkan sama sekali di situ. Kalau perlu ya, kalau perlu bahkan saya menyarankan untuk locationnya di marketplace ya, bukan hanya di Shopee, di marketplace yang lain juga, locationnya dimatiin, matiin aja supaya nggak ganggu. Ya biasa di marketplace itu kan ada diminta apakah Anda mengizinkan Anda untuk share lokasi, bisa teman-teman setting di handphone masing-masing, itu biasa saya matiin ya supaya nggak banyak efek. Oke, nah lalu alamatnya tuliskan semua punya supplier. Jadi alamat pick up di alamat supplier, alamat retur di alamat supplier, ya, alamat utama juga di alamat supplier. Jadi semuanya itu di alamat supplier. Oke, pertanyaannya mungkin, Kak, gimana kalau supplier nggak mau ngasih alamat? It's okay. Teman-teman kalau cek supplier, itu biasanya kan teman-teman ngecek juga kan, toko mereka di Shopee, toko mereka di Tokopedia, betul ya? Itu biasa kelihatan kan, Jakarta ada tulisannya Jakarta Utara atau Jakarta Barat atau Kabupaten Magelang misalkan atau Kota Surabaya, itu kan ada. Nah, teman-teman samain aja alamatnya di situ. Misalkan alamatnya Jakarta Barat, supplier tidak mau ngasih alamat misalkan. Ya, teman-teman kalau punya kenalan, saudara atau siapapun di Jakarta Barat, bilang aja, saya pinjem ya alamatnya, saya cantumin aja buat di sini, misalkan gitu. It's okay, nggak masalah kan sama-sama Jakarta. Ya, sama-sama Jakarta, berarti ongkos kirimnya sama. Ya, ongkos kirimnya sama. Jakarta tuh paling enak. Mau satu di Jakarta Utara, satu Jakarta Barat, ongkos kirimnya tuh sama. Jadi kalau saya nggak punya teman di Jakarta Barat, saya pakai alamat Jakarta Utara. Nggak apa-apa, kalau suppliernya masih sama-sama Jakarta, itu nggak masalah. Ya itu enaknya Jakarta itu begitu. Nah, jadi intinya samakan dengan alamat supplier. Mau supplier di Surabaya, ya pakai alamatnya, ya. Bedanya hanya gini, kalau kita nggak dapat detail alamat supplier, itu biasa supplier tidak mendukung pengiriman instan. Biasa gitu aja. Nggak mendukung pengiriman instan, sama tidak mendukung COD biasanya. Karena dia nggak ada alamat returnya. Oke ya, intinya itu aja teman-teman. Ya, intinya itu. Ya, sebisa mungkin sih usahakan cari supplier yang dukung sampai pengiriman instan. Jadi bisa dapat detail alamat supplier dan bisa COD. Ya itu sebisa mungkin, tapi kalau nggak bisa seadanya aja nggak pasah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah,
Lalu pertanyaan lagi biasanya, Kak, kalau saya begitu, kalau retur gimana? Terutama kalau COD. Biasanya COD kan suka retur ya. Returnya kemana? Nah, retur ini tergantung sama marketplace ya teman-teman ya. Contoh misalkan Lazada. Lazada itu bisa dikembalikan ke alamat retur. Ya, ada alamatnya. Oke, alamat yang harus kita isi di Lazadanya. Biasa begitu. Tapi kalau COD JNT yang biasa dipakai Shopee ya, itu akan kembali ke agennya. Agen JNT tempat supplier Anda itu mengirim. Ya, misalkan di Jakarta Barat, kirim di JNT mana? Misalkan contoh JNT Tanjung Duren misalkan. Atau JNT Grogol lah, andai kata JNT Grogol. Nanti ya, akan baliknya itu ya ke JNT tempat ngirim itu, JNT Grogol. Ya, nanti setelah sampai JNT Grogol, itu biasanya dari JNT Grogol akan menghubungi ke supplier atau supplier ngambil ke JNT situ. Ya, itu biasanya yang terjadi. Beda marketplace, beda cerita. Jadi teman-teman tolong ini dikomunikasikan aja dengan supplier. Pokoknya intinya teman-teman kalau dropship itu intinya adalah komunikasi. Komunikasi sama supplier. Ya, oke. Kurang lebih itu aja teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya kalau beda kota nggak masalah. Tetap bisa dropship. Semua diarahkan alamatnya ke supplier. Udah itu aja. Tidak akan terjadi selisih ongkir selama kita menuliskan alamatnya adalah alamat supplier. Ya. Oke, dan pastikan beratnya yang ditulis itu betul sesuai informasi dari supplier. Ya, berat barang yang maksud saya. Oke, teman-teman. Kurang lebih itu aja. Nanti di video berikutnya saya mau bahas mengenai Q&A tentang dropship. Jadi saya udah kumpulin banyak pertanyaan mengenai dropship di channel YouTube saya. Ya, jadi ternyata cukup banyak nih yang nanya mengenai dropship. Nah, akan saya bahas di video berikutnya pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.